Hai Sobat Kicamania, jangan lupa ramaikan Artanosa Cup 1 pada tanggal 13 Juni 2021 di Gantangan Keramat Jaya. Jangan lupa ya, bye. Lovebird Factor itu seharusnya dalam bahasanya fighter itu sebenarnya kan bahasa Inggris. Fight, bertarung. Lovebird yang bertarung. Itu yang dinamakan Lovebird Factor. Lovebird bertarung seharusnya itu harus Sebelumnya saya minta maaf dulu sama kawan-kawan, sama khususnya senior-senior yang jika ada penjelasan saya yang tidak masuk akal masalah Lovebird Factor dan Lovebird Konslet. Nah, ini saya dapat request menjelaskan tentang dua pengertian Lovebird tersebut dari Om Adit Cahya BNR. Nah, saya ingin menjelaskan awal tentang Lovebird Factor dulu. Sebenarnya perbedaannya itu sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Nah, kalau masalah Lovebird Factor dan Konslet itu sebenarnya perbedaannya antara langit dan bumi. Nah, ini kita menjelaskan dulu Lovebird Factor. Lovebird Factor itu seharusnya dalam bahasanya fighter itu sebenarnya kan bahasa Inggris. Fight, bertarung. Lovebird yang bertarung. Itu yang dinamakan Lovebird Factor. Lovebird bertarung seharusnya itu harus dipepet. Nah, sekarang kan udah ada musim tuh yang model bentang-bentang itu. Kalau di acara saya nanti itu nggak boleh dibentang, misalnya agak jauh dari burung lain, masih belajaran, itu nggak ada alasan untuk belajarkan burung. Kalau kita main di gantangan, belajarin burung itu pepet bunyi. Nah, nanti kan lama-lama lambat laun dia mulai masuk ke fase gacor dan mulai ke fase tahapnya yaitu maksimal konslet. Nah, Lovebird Factor itu adalah bertarung dengan mengeluarkan tenaga fisiknya. Ya, dia kenapa dibilang mengeluarkan tenaga dan fisiknya? Lovebird Factor saat bunyi itu burung yang mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin. Makanya dia kalau Lovebird Factor itu volumenya keras. Dia mengeluarkan tenaga dengan sayap dan ekor. Kebanyakan Lovebird Factor tuh ngoak dulu. Habis itu ekornya deres. Itu dia mengeluarkan tenaga emosi dan birahinya itu tinggi. Nah, itu namanya burung Factor. Jangan salah dengan pakem masalah burung konslet meremelek. Itu sebenarnya burung konslet itu ada yang melek. Burung konslet itu melek. Nah, burung meremelek itu sardot, beda lagi. Nah, burung sardot itu burung di titik paling nyaman. Nah, ini udah kita jelaskan Lovebird Factor ya. Dia mengeluarkan tenaga dengan ngekek itu dengan mengeluarkan tenaga dan fisiknya. Makanya Lovebird Factor itu dia tidak bakal stabil di gantangan. Dia bisa stabil di gantangan tapi di rumah harus menjaga fisik dan staminanya.
itu namanya lobber vector. Nah, kalau lobber konslet, nah ini kita jelasin lagi lobber konslet. Lobber konslet itu adalah titik maksimal gacor si burung itu. Titik maksimal gacor si burung itu sudah di atas burung gacor. Nah, titik maksimal gacor si burung itu seperti apa? Burung itu dia ngekek sudah tidak menggunakan emosi dan birahinya. Nah, perhatikan aja. Dia kenapa orang udah tinggiin proses lobber konslet itu kan banyak tuh. Nah, seharusnya burung itu di titik terendah, dia di titik terendah tidak mengeluarkan, dia ngekek itu tidak mengeluarkan tenaganya. Kenapa? Burung konslet itu 100 kali lipat gacor dari burung vector. Nah, karena apa? Karena burung itu ngekek sudah tidak menggunakan tenaga, dia sudah menggunakan suara apa namanya, kalau kita bilang itu suara bukan di kerongkongan tapi sudah di kalau di lobber itu kalau saya pahami di perut tapi di atas perut. Nah, dia tuh sudah apa namanya, tidak mengeluarkan tenaga lagi untuk ngekek. Jadi dia makanya selalu cuek dia, karena emosi birahinya itu sudah di atas rata-rata. Maksudnya ibaratnya ditinggiin dulu, udah lewat dari birahi emosinya, dia tetap gacor, nanti labasnya dia loss. Itulah dia tidak menggunakan tenaga dan emosi untuk ngekek. Ada kalau misalnya burung vector dibilang, kenapa burung vector, kan ada yang dia ngekeknya slow, dibilang sama dia. Itu bukan vector sudah masuknya, itu masuknya sudah apa namanya, burung gacor. Nah, sebenarnya dari penjelasan yang sebenar-benarnya itu lobber vector itu memang harus khusus. Nah, khusus itu seperti apa? Khusus itu memang benar-benar vector, namanya fight, itu bertarung. Nah, kalau misalnya di atas lobber vector gacor itu, habis itu konslet, semi konslet, apalah marmeles, hardor, itu sudah di atas burung vector. Karena apa? Proses menuju ke titik maksimal konslet itu berawal dari vector satu. Habis dia ke vector, dia mulai sardor. Nah, mulai sardor, dia geliwik, pendek-pendek, gacor tapi rapet. Ya udah mulai dia sardor. Semakin dia berlatih sardornya itu kan durasinya makin panjang tuh. Awalnya pendek-pendek dulu, udah mulailah di titik gacor. Nah, gacor itu sebenarnya ada 3 tahap: gacor vector, gacor vector, gacor sardor, dan gacor konslet. Nah, makanya kita harus terjemahin lagi, harus kita dalami. Kalau saya ini minta maaf, saya memang baru di dunia lovebird, mungkin senior lebih paham lebih duluan. Tapi kalau saya terjun di hobi, saya mempelajari sampai ke dalam. Saya belajar kiblat saya itu di Mbah Haji Sigit WMP sama Om Adi Sulistyo. Itu saya belajar di situ kiblat saya. Jadi sebenarnya lobber vector dan lobber konslet ini sangat jauh perbedaannya sangat jauh. Ya, kalian sudah lihat lah, sekarang udah zaman teknologi satu. Di YouTube itu sudah tahu, YouTube itu udah saking banyaknya loh, contoh lobber konslet itu kan saking banyaknya. Habis itu di YouTube juga udah dijelaskan contoh lobber vector. Nah, seharusnya sebenarnya kita sudah sama-sama paham, cuma menutupi kepahaman kita dengan kepentingan pribadi kita. Jadi dia mungkin lebih bersikeras untuk menjelaskan, oh ini vector, oh ini konslet, oh ini semi konslet. Karena apa? Untuk mementingkan keuntungan pribadi. Nah, lambat laun EO-nya mulai ngikutin kesalahan. Nah,
Seharusnya kalau lovebird fighter itu sangat-sangat paham burung itu benar-benar fight, benar-benar ngadu, benar-benar mengeluarkan ngekeknya dengan tenaga. Makanya ini saya ulangi, makanya lovebird fighter itu tidak bisa stabil. Nah, kata Om Adit, jadi gimana maksudnya kalau Anda lebih suka lovebird fighter atau lovebird konslet? Kalau saya, dua-duanya saya suka. Bohong kalau nggak ada yang senang lovebird konslet, bohong kalau nggak ada yang senang lovebird fighter. Kalau saya dua-duanya, karena dua-duanya itu indah. Satu, lovebird fighter ini belum tentu juaranya itu aja, tergantung si perawat burung. Lovebird konslet juaranya dia bisa bersaing karena dia melawan burung-burung sama-sama maksimal. Indah, burung konslet juga indah. Dia gacor di titik tergacornya itu ya indah lah, kalau kita lihatnya juga indah. Tapi saya lihat lovebird konslet itu ada beberapa grade juga, grade 3 grade kita buat. Grade C itu volumenya tidak terlalu tipis. Grade B volumenya terlalu tiba-tiba keras, habis itu turun, lama-lama putus lipsing, keras lagi, itu ada. Kalau grade A itu yang dicari orang dimanapun. Kalau dia punya lovebird grade A nggak bakal dijual. Jual juga punya harga, itu lovebird konslet. Nggak ada yang ngomong ya burung konslet udah turun harganya, nggak ada. Tergantung kalian beli grade-nya. Murah ya grade-nya seperti itu. Nah, makanya sebenarnya burung itu harganya itu nggak anjlok. Jangan salah, saya nggak pernah jual burung murah, nggak pernah, tapi disesuaikan dengan kualitas burung. Nah, kalau saya burung bahan, yang penting sesuaiin dengan durasinya. Kalau mau jual mahal, kalau durasinya 15-10, kita mau jual mahal ya nggak bisa, apalagi nggak juara, nggak bisa. Susah, tetap di bawah rata-rata harganya. Karena apa? Semua harga itu menentukan kualitas. Kalau misalnya ada orang yang nggak mampu jual burung mahal, itu berarti kualitasnya dia belum mampu menyesuaikan kualitas dan harga. Itu mengapa saya menjelaskan seperti ini agar lebih terbuka hati kita, mata kita, situasi lapangan lebih terbuka. Jadi kenapa event saya ini saya buat seperti ini? Jadi saya ingin memberitahukan, menjelaskan dan memberikan titik terang bahwa yang harus dipisah itu lovebird konslet, lovebird fighter yang harus dipisah. Semi gacor, konslet, ngeriwik, apalah itu pokoknya, itu sudah masuk lovebird umum, lovebird bebas aksi. Nah, lovebird fighter itu tersendiri. Karena apa? Lovebird fighter itu kelihatan. Kalau dia fighter itu kelihatan. Kalau kita bedain, lovebird fighter harus matanya melek, habis itu meremelek, nanti tiba-tiba tapi dia ada fighternya, masuknya ke lovebird fighter. Jadi di situ tuh ngambang antara berat itu jadi riskan kalau misalnya tidak tegas. Lovebird fighter itu apa? Yang benar-benar fighter, bahasa Inggris itu fight, bertarung. Itu yang benar-benar bertarung, lovebird fighter. Selebihnya masuk kelas bebas aksi, kelas umum. Kalau nggak mampu bebas aksi, misalnya masuk lovebird semi yang gacor, yang semi konslet, yang riwik, sardot, nggak kuat lawan burung fighter, itu bisa dibatasi poin, nggak masalah kalau dibatasi, tapi jangan nemen-nemen batasannya 1100, 1200 untuk
ditakar lovebird semi gacor, konslet atau apa, ditakar bahwa kalau seandainya lovebird konslet itu masuk ke situ, dia tidak apa namanya labas. Nah, maksudnya kan ditakar, kadang orang mau belajar nih, belajar masalah lovebird semi gacor mau menuju konslet. Nah, itu dia belajar. Saat dia belajar untuk mencari kerja burung yang super maksimal untuk naik ke kasta konslet. Itu kan belajarnya kan belum tentu poinnya maksimal. Nah, tapi kalau batasan itu nggak perlu semua kelas batasan, itu salah. Batasan itu dibuat 2 kelas, sekelas, itu nggak masalah untuk tempat burung-burung yang sardot, gacor, habis itu semi konslet lah, gimana, atau konslet bahan lah. Nah, itu masuknya di batasan, tapi jangan ditumbur semua batasan. Nah, gimana kalau misalnya batasan, kalau misalnya dia masuk di batasan tapi ditakar batasannya. Batasannya apa? Waktu ditakar waktunya, misalnya 4 menit. 4 menit itu jeda burung gacor itu paling burung lovebird gacor ya, lovebird gacor semi konslet atau itu paling 2-3 itu rapat awal. Nanti dia di 4-5 itu mulai 6 jeda ke 6, misalnya nih ngeket pertama jedanya 1-2 ketukan, bunyi lagi. Nanti dia di pertengahan itu kan dia mulai apa namanya, mulai naik turun birahinya. Itu biasa dia bisa jeda 6-10 detik. Itu yang lovebird lagi belajar. Nah, kalau misalnya dibuat poinnya entah 1100 atau 1200, itu masih masuk di batasan poin. Ditakar, waktu penilaian ditakar. Jadi untuk burung yang belajar menuju konslet itu ada tempatnya. Burung konslet yang belajar kegantangan juga ada tempatnya di batasan itu. Burung fighter juga main di poin segitu masih berani. Dan burung yang sudah mampu lewat terus batasan, di batasan itu berarti dia udah mampu melawan burung konslet. Itu sebenarnya penjelasannya. Jadi jangan dibawa masalah batasan sih, kalau saya saya nggak permasalahin sebenarnya, cuman harus ada tempatnya, tempat dan penjelasannya itu harus real, nyata, masuk akal penjelasannya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, harus masuk akal. Cuma itu yang bisa saya jelasin. Jika ada yang nggak masuk akal, saya mohon maaf. Itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya merawat burung lovebird. Jika senior memang kurang berkenan dengan penjelasan saya mohon maaf, mohon dikritik dan mohon dinasihatin sayanya. Karena apa? Posisinya saya juga masih belajar. Cuma saya menjelaskan ini sepengetahuan saya melihat burung itu 1x24 jam bisa, Pak. Bisa 1x24 jam. Jadi kalau masalah saya melihat dari birahi, emosi, begini harus begini, itu udah maksudnya udah paham lah. Tapi perlu belajar lagi, saya butuh belajar lagi, butuh masukan. Jika ada pro dan kontra saya terima. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lovebird mania Nusantara.